Baik, pemirsa, kita kembali ke informasi terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo dan Barreskrim Polri telah selesai menggelar perkara kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan oleh tim pembela ulama dan aktivis. Dan hasilnya polisi menilai bahwa ijazah Jokowi di SMA Negeri 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM asli. Dan untuk membahas ini, kami kembali terhubung dengan narasumber kami, Waketum Jokowi Mania San Salvator, dan juga dari pihak pengadu tim pembela ulama dan aktivis Ahmad Kozinuddin. Assalamualaikum Bang Ahmad, Bang San. Oke, Assalamualaikum Bang. Baik, nampaknya masih kita belum bisa tersambung melalui audionya. Boleh dicek sekali lagi Bang Ahmad, Bang San, di-unmute terlebih dahulu. Ya, baik pemirsa, kami masih coba untuk tersambung dengan beberapa narasumber kami terkait ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Dan seperti kita tahu bahwa Barreskrim Polri selesai menggelar perkara kasus dugaan kepemilikan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan tim pembela ulama dan aktivis. Dan kita tahu beberapa waktu lalu rilisnya sudah disebutkan oleh pihak kepolisian dan menilai bahwa ijazah Jokowi di SMA 6 Solo dan Fakultas Kehutanan UGM itu asli. Dan untuk membahas ini kami sudah tersambung dengan masih belum nampaknya pemirsa. Baik, kita akan kembali ke informasi dari... Oke, masih terkait ini pemirsa, konferensi pers Barreskrim sempat disebutkan bahwa perkara aduan masyarakat terkait ijazah palsu Jokowi langsung ditutup. Aduan masyarakat dari TPUA ini kan pertama mereka memberikan dumas. Kewajiban penyelidik saat itu adalah melaksanakan penyelidikan. Penyelidikan itu gunanya untuk apa? Untuk mengetahui apakah ada perbuatan pidana atau tidak sesuai yang diadukan. Kalau itu sesuai ada tindak pidana dan lain sebagainya, tentu langkah lebih lanjut adalah membuat laporan polisi, kemudian proses sidik dan lain sebagainya. Namun dari pengaduan ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbuatan pidana, sehingga perkara ini dihentikan penyelidikannya. Baik, kami coba kembali untuk terhubung dengan narasumber kami. Ada Bang San Salvator, Waketum Jokowi Mania. Bang San? Ya, selamat sore Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, beberapa kali tapi nggak apa-apa Bang. Biasa digital. Bang, kalau kita lihat hasil hari ini, bagaimana teman-teman dari Jokowi Mania menanggapi ini Bang? Yang pertama kita memberikan apresiasi kepada tim penyidik yang melakukan langkah hukumnya sesuai proseduralnya. Kemudian apa yang disampaikan kepada media dan kita bisa melihat kemudian mendengar, menyaksikan bahwa satu, apa yang dikatakan selama itu, yang dinarasikan selama ini bahwa ijazah itu palsu, kemudian dibantah dengan hukum, fakta hukumnya adalah ijazah itu asli. Dari mana parameternya tadi satu, sudah uji dari beberapa poin, termasuk tulisan, cap, stempel, tanda tangan baik rektor maupun dekan, ya kan. Kemudian uji kertasnya, bahan kertasnya, pengaman kertasnya, dan disandingkan atau dibandingkan dengan beberapa teman yang lain dan dinyatakan bahwa itu identik. Oleh sebab itu, kemudian didukung oleh pernyataan pihak kampus UGM sebelumnya menyatakan bahwa memang benar mereka mengeluarkan ijazah itu dikeluarkan oleh UGM. Saya pikir udah selesai terkait pembuktian ini. Udah cukup alatnya. Satu, surat. Yang kedua adalah saksi. Baik.
Bang San. Saya ke Bang Ahmad. Langsung Bang Ahmad, tanggapan Anda terkait rilis kepolisian tadi siang. Silakan. Baik, yang pertama saya klarifikasi, saya dari tim kuasa hukum Pak Roy Suryo dan kawan-kawan memang anggota TPWA, tapi hari ini mohon tidak mewakili TPWA ya, tapi kami berkepentingan karena ini berkaitan juga dengan perkara klien kami di Polda Metro Jaya yang dilaporkan oleh pelapor saudara Joko Widodo. Baik, tanggapan saya yang pertama, saya kira apa yang hari ini dipublikasi oleh Barreskrim Mabes Polri bukan sesuatu yang baru, bukan sesuatu yang mengagetkan, bahkan sejak lama kami juga sudah memprediksi ini, karena memang kita tahu bahwa proses dan prosedur termasuk substansi dalam pemrosesan kasus ini tidak lazim gitu. Saya sebut saja tidak lazim, kenapa? Karena kan proses di Barreskrim itu kan baru aduan, bukan berangkat dari LP, sehingga proses yang dilakukan oleh Barreskrim itu terlalu jauh gitu, terlalu jauh. Jadi kelihatan sekali motifnya itu memang sengaja untuk melegitimasi bahwa ijazah itu asli, sehingga harapannya tentu saja ijazah itu diakui oleh publik juga melalui proses yang ada di Barreskrim, dan itu bisa melakukan dua hal sekaligus. Pertama, bisa menghentikan dumas di Barreskrim Mabes Polri, yang kedua diharapkan bisa menguatkan apa yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya berkaitan dengan dugaan tindakan pencemaran nama baik dan fitnah. Tapi catatan kami adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekali lagi ya, ini sebuah proses yang tidak fair. Kenapa? Karena penghentian penyelidikan ini tidak bisa diuji. Beda kalau itu penghentian penyidikan, sehingga kita punya ruang atau mekanisme melalui pra peradilan, karena salah satu objek pra peradilan itu adalah mempersoalkan proses penghentian penyidikan oleh penyidik. Nah, ini kan kasus yang sebenarnya harusnya kalau memang tidak bisa menjadi LP, sebenarnya Barreskrim cukup mengatakan dumas itu dihentikan tanpa terlalu jauh memeriksa sebelah pihak, bahkan sampai melakukan pemeriksaan ijazah itu. Jadi pamernya sekarang yang tahu ijazah asli saudara Jokowi itu bertambah. Kalau sebelumnya hanya Allah dan Jokowi yang tahu, bertambah Allah Subhanahu wa taala, Jokowi dan kuasa hukumnya yang tahu. Sekarang bertambah lagi Allah Subhanahu wa taala, Jokowi, kuasa hukumnya, dan sejumlah media yang ditunjukkan, dan sekarang bertambah dengan Barreskrim begitu. Oke, kita dapat poinnya. Saya langsung ke Bang San. Bang, tanggapan Anda, Bang? Iya, ini kan narasi buruk lagi yang disampaikan. Menganggap bahwa ini adalah hal baru. Pertanyaannya, apakah ini sudah pernah diketahui bahwa ijazah itu memang asli? Kalau menyatakan bahwa ini hal baru, bukan hal baru. Kemudian disampaikan sengaja melegitimasi, seakan-akan polisi sebagai lembaga negara menindak persoalan ini yang semata-mata adalah ini persoalan hukum, menyatakan ini seakan-akan polisi tidak berkenan atau tidak boleh melakukan upaya hukum atau penegakan hukum. Ini nggak boleh narasi yang seperti ini. Kemudian tadi disampaikan mengenai aduan, kemudian aduan itu menjadi valid dan diverifikasi menjadi laporan, dianggap itu terburu-buru atau terlalu cepat. Pernyataan semacam ini membuat adagium seakan-akan polisi itu tidak bekerja. Polisi lambat salah. Polisi bekerja dengan cepat secepat-cepatnya untuk menegakkan hukum demi keadilan. Itu dinyatakan salah juga. Sebenarnya maunya pihak yang seperti ini apa sih? Kemaunya apa coba? Disajikan, dilayani juga salah. Selama ini berkoar-koar menyatakan palsu. Ketika dikatakan bahwa ini benar, lembaga hukumnya menyatakan benar, ini asli, kemudian sekarang narasinya bukan ke pokok perkara, malah menyerang polisi. Nah, ini nggak boleh sebenarnya. Oke, baik. Bang San. Bang Ahmad, silakan. Ya, saya kira persoalannya bukan terlalu cepat atau terlalu lama, tapi apakah proses penyelidikan sebuah perkara itu sesuai dengan prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kalau mau fair, semestinya ijazah saudara Joko Widodo itu dites laboratorium forensik oleh Polda Metro Jaya. Kenapa? Karena laporan saudara Joko Widodo di Polda Metro Jaya itulah yang sudah diterbitkan nomor LP, dan itulah tanda bahwa proses hukum itu sudah mulai pro justisia, sehingga pemanggilan sejumlah saksi termasuk penelitian barang bukti itu sudah bisa dilakukan, bahkan sampai
melakukan tindakan penyitaan barang bukti dan tes laboratorium forensik untuk membuktikan apa? Untuk membuktikan bahwa pelapor ini Saudara Joko Widodo memiliki ijazah yang asli. Selanjutnya untuk membuktikan bahwa apa yang disampaikan terlapor yang menyatakan ijazah itu palsu sebagai sebuah fitnah, sebagai sebuah pencemaran, sebagaimana diatur di pasal 310 KWP dan 3110 KWP, 311 KWP. Tapi kan ini tidak gitu loh. Barang itu justru dikirim ke Bareskrim, yang di Bareskrim itu hanya Dumas. Sekali lagi, hanya Dumas. Dan barang itu sebenarnya di Bareskrim sudah dilaporkan sejak Desember 2024. Tak pernah diproses oleh Bareskrim. Namun tiba-tiba secepat kilat barang itu diproses setelah apa? Setelah Saudara Joko Widodo 30 April 2025 mengajukan laporan polisi ke Polda Metro Jaya, dan ini yang kemudian kami baca motifnya adalah proses yang cepat di Bareskrim itu bukan dalam kerangka pro justisia, karena memang belum ada LP, dan itu terlalu prematur untuk mengumumkan sebuah hasil lab forensik yang sebenarnya langkah atau rangkaian tindakan penyidik tidak sampai di sana. Kalau memang benar ya Dumas itu tidak layak untuk dinaikkan menjadi proses pro justisia atau dengan demikian direkomendasikan tidak diterbitkan LP, itu prosesnya cukup dengan memeriksa saksi dan tidak perlu dilanjutkan ke proses lebih lanjut. Ini kan aneh. Akhirnya kan apa, seolah-olah ya proses di Bareskrim ini menjadi penanda bahwa akhirnya adalah ijazah itu asli. Sekali lagi bahwa untuk memberikan sebuah tafsiran bahwa sebuah dokumen itu asli atau tidak juga bukan lab forensik, tapi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Karena itu kami menunggu proses itu justru dilakukan di Polda Metro Jaya, dan kami siap untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut melalui proses peradilan yang terbuka untuk umum, di mana semua pihak bisa mempersoalkan hasil itu di sebuah persidangan. Kita dapat poinnya Bang San. Baik, saya sebelum ke Bang Ahmad, kita simak kembali ya pemirsa bagaimana pernyataan Presiden Jokowi terkait pelaporan dirinya oleh Roy Suryo CS ke Polda Metro Jaya berikut ini. Ya, ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Baik, Bang Ahmad dan juga Bang San, tadi kita simak pernyataan dari Presiden Jokowi. Saya mungkin ke Bang Ahmad, tadi kita sudah dapat poin-poin dari Bang San bagaimana sebenarnya, maksud saya ke Bang San dulu. Kita tadi sudah dapat poin-poin dari Bang Ahmad bagaimana proses yang disoroti di sini. Kalau dari Bang San sendiri Bang, bahwa mungkin orang melihat begini Bang, proses yang kita lihat bersama ini mungkin ada keganjalan seperti itu, dan juga bagaimana sebenarnya representasi dari ijazah itu sendiri yang kadang kalaupun memang diteliti dalam rilis juga tidak tadi ya oleh Polri tidak ditampilkan. Ini juga mungkin keraguan orang juga akan hasil yang dianggap tidak valid ini juga semakin besar, Bang San. Ya, terima kasih. Tadi dijelaskan bahwa satu proseduralnya melalui Dumas. Saya Bang Ahmad ini paham bagaimana Dumas kemudian menjadi diverifikasi menjadi laporan. Proses Dumas apabila diketahui itu valid berdasarkan bukti-buktinya aja, itu akan ditingkatkan menjadi laporan. Dan laporan ketika Dumas selesai, laporan itu kan tinggal berjalan. Proses sidiknya itu otomatis secepatnya. Nah, apabila itu dilakukan, ya kan, kita harusnya berterima kasih terhadap kerja-kerja Mabes Polri yang mana itu dipercepat, kemudian itu menjadi poin bahwa kelembagaan selama ini yang dinyatakan bahwa mereka lambat itu sebenarnya sudah bagus, sudah on the track, ya kan. Jangan menarasikan persoalan satu bahwa itu dilakukan semata-mata untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka. Tidak seperti itu. Jangan persoalan hukum lagi-lagi menjadi persoalan politis, narasinya menjadi buruk. Ya, selama ini mengatakan bahwa Jokowi itu ijazahnya palsu, ketika lembaga negara yang menyatakan bahwa itu benar dan itu lagi lembaga negara. Narasinya mau kemana? Mau mengatakan bahwa
polisi independen? Apakah polisi itu di segala macam? Jangan begitu alasannya. Prosesnya di regulasinya berjalan, proses sidik berjalan, kemudian dikatakan tidak di email itu benar. Apa yang dipersoalkan? Fokus ke situ. Yang pertama, bukti mengenai dibantah dengan unsur-unsur hukum. Ketika kalah berargumen dengan polisi ataupun penyidik mengenai bukti-bukti yang perlu, kemudian narasi ke situ, lari ke perpolitikan lagi, janganlah, stoplah yang begitu. Saya pikir ini pembelajaran bagus. Oke, baik, Bang Ahmad, silakan. Ya, pertama saya ini praktisi hukum, advokat, nggak usah ngajari tentang prosedur. Saya mau kasih tahu bahwa harusnya kalau mengikuti proses, catatan saya yang saya persoalkan. Pertama, kenapa proses penyitaan barang bukti itu tidak dilakukan oleh Polda Metro Jaya yang sejak awal sudah menerbitkan nomor LP Pro Justisia. Ingat di Bareskrim itu hanya Dumas dan memang ada tindak lanjut. Lanjutnya bukan laporan polisi, hanya laporan informasi, dan ujung daripada produk laporan informasi itu hanya rekomendasi apakah satu laporan Dumas itu bisa ditingkatkan menjadi LP yang menjadi Pro Justisia atau dihentikan karena memang tidak bisa diterbitkan LP, begitu. Yang kedua, yang menjadi persoalan publik itu kan sederhana. Kalaulah proses rilis dari Bareskrim tadi mengikuti apa yang diinginkan publik, ya, contoh tadi oleh host dikatakan setidaknya dengan menunjukkan barang bukti itu seperti gagahnya polisi saat ada kasus KM50, pedang dipamerkan, golok, celurit sebagai barang bukti. Nah, ini kenapa nggak muncul lembaran-lembaran ijazah itu ditunjukkan dan dasar dari deskripsi yang diungkap oleh polisi itu disebutkan di poin mana, sehingga apa? Yang disampaikan kepada publik itu adalah bukti, bukan narasi. Ini kan yang menjadi catatan. Dan ini pula yang sebenarnya selama ini disampaikan oleh Saudara Joko Widodo, disampaikan pula oleh kuasa hukumnya, termasuk oleh polisi, hanya narasi, bukan bukti. Yang ketiga, saya setuju dan sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Memang ujung proses ini harus di pengadilan. Tidak bisa cukup dengan statement dari penyidik, kemudian kita meyakini itu asli. Tidak bisa, karena apa? Di pengadilan itu banyak kasus-kasus ditangani penyidik itu ternyata keliru dalam proses penyidikan. Contoh, adanya putusan bebas, itu kan menunjukkan proses di penyidikan bermasalah. Itu kan menjadi bukti bahwa hari ini pun kita tidak bisa mempercayai bahwa ini adalah ujung daripada sebuah proses yang memberikan deskripsi bahwa ijazah tersebut asli, bahwa asli versi penyidik, tapi itu akan diuji. Namun kami tidak bisa menguji itu lewat Bareskrim karena nanti kan itu dihentikan laporan polisi. Makanya kami menunggu itu dites ulang di Polda Metro Jaya dan nanti akan diuji bersama-sama. Dan kami sebenarnya, Mas, tadinya mau mengirimkan surat permohonan untuk mengajukan sebuah ahli di Bareskrim berkoordinasi dengan TPUA. Agar apa? Agar penyelidikan yang dilakukan oleh Bareskrim itu lebih terbuka, lebih transparan, lebih equal, lebih akuntabel. Tapi alih-alih belum sempat kami mengajukan permohonan untuk diperiksa ahli-ahli kami untuk memberikan perspektif pembanding terhadap materi apa yang dapat poinnya. Kita dapat poinnya. Waktunya singkat. Saya ke Bang San. Yang terakhir sebenarnya gampang. Bang Ahmad, kami nanti bisa diberi pinjam ya barang bukti. Baik. Nah, kita dapat poinnya Bang Ahmad. Ya, gitu. Saya ke Bang San, kita gantian. Bang San, closing statement silakan. Kalau tadi pertanyaan mungkin kenapa ketika rilis tidak ditampilkan seperti ya rilis-rilis pada umumnya. Bang San, silakan singkat saja. Ya, yang pertama regulasi hukum ya, hukum acaranya diatur tersendiri. Tidak semua hal yang dilakukan penyidik itu secara terbuka disampaikan di hadapan publik. Ini kan proses yang mana lawan atau sebagai terlapor menginginkan agar bukti-bukti yang diketahui, kemudian bukti itu diperuntukannya sebagai bahan untuk menyerang balik. Ini kan proses hukum, lidik, sidik, itu hak sepenuhnya adalah penyidik. Tidak bisa diintervensi oleh apapun. Ketika itu kepentingannya kepentingan penyidikan, ya sudah kita titip di situ. Pembuktian lanjutan dipersiapkan aja di pengadilan kalau menginginkan pengadilan. Ya kan? Tapi sementara kita ketahui bahwa bukti-bukti permulannya cukup, ya kan? Seperti apa? Diketemukan bahwa ijazah itu asli berdasarkan uji lab. Ya kan? Kemudian ada saksi, keterangan saksi menyatakan benar, Pak. Kan sederhana banget itu. Ini kan persoalan
politik yang disampaikan, lagi-lagi ini persoalan hukum, fokus ke hal hukumnya lah. Baik, Tolong Bang San. ini jadi pembelajaran bersama agar kemudian hari jangan menyampaikan narasi, jangan terburu-buru memberikan isu yang negatif. Terima kasih. Tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Baik, Bang San dan juga Bang Ahmad, terima kasih untuk waktunya dan terima kasih juga sudah bergabung bersama kami di Sido Sore. Selamat beraktivitas kembali.